Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 187221004 akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai materi Canier's Nickborn. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Comparative Analysis of Canier's Nickborn, Genetic Support Vector Machine, Decision Tree, and Long Short-Term Memory Algorithm in Machine Learning. Jadi yang pertama yang dibahas pada jurnal ini mengenai machine learning. Jadi machine learning adalah sebuah gabungan konsep-konsep statistik dan pengetahuan ilmiah komputer. Nah, machine learning ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Samuel pada tahun 1959 dan saat ini dianggap sebagai subset atau bagian dari kecerdasan buatan yang biasanya kita sebut dengan AI. Machine learning terkait dengan algoritma yang menunjukkan prosesor atau komputer untuk secara otomatis memproses dan mengklasifikasikan data baru berdasarkan data dan informasi yang telah lama. Nah, di sini mesin learning sendiri dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu supervised atau pembelajaran yang dilakukan secara terawasi, unsupervised yaitu pembelajaran tanpa diawasi, dan reinforcement learning yaitu pembelajaran penguatan. Kemudian langsung saja ke uh, subbab kedua yang dibahas pada jurnal ini, yaitu mengenai Canier's-Nickborn algoritma, yaitu adalah sebuah metode yang mengacu pada jumlah nickboard di titik data baru. Nah, di sini kita bisa memilih K yang tepat, yaitu dalam proses utama di algoritma ini. Untuk akurasi yang lebih baik, penting untuk kita itu memilih K yang akurat. Dan proses ini disebut juga sebagai penyetelan parameter. Nilai standar yang sering digunakan untuk K ini sendiri adalah 5. Setelah itu, jarak tipe encoding antara titik data baru dengan titik yang ada di kumpulan data dihitung. Kemudian setelah dihitung nilai jarak encoding dari semua titik dapat diamati kategori yang dimiliki oleh mayoritas nickboard terdekat dan kelas tersebut kemudian didistribusikan ke titik data untuk klasifikasi. Di sini sebenarnya ada gambarnya, namun gambar tersebut ada di jurnal yang saya resum ini. Nah, pada penelitian terbaru tentang deteksi penipuan kredit dilakukan perbandingan algoritma machine learning yaitu regresi logistik, naive Bayes, kemudian KNN. Nah, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa regresi logistik memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dua algoritma lainnya yaitu naive Bayes dan juga KNN. Algoritma KNN menunjukkan kinerja yang buruk karena dataset latihannya kecil, sehingga tidak efisien dalam mengklasifikasikan antara data penipuan dan juga non-penipuan. Kelebihan dari algoritma KNN termasuk yaitu kemudahan dalam penerapannya, toleransi terhadap noise dalam dataset, serta kecepatan dalam interpretabilitas yang baik. Kemudian, di sisi lain ada juga kekurangan dari algoritma KNN ini sendiri yang meliputi kompleksitasnya dalam memilih yang sesuai ini serta biaya komputasi yang tinggi karena perhitungan jarak Euclidean antara setiap titik dalam dataset latihan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang dibahas adalah genetik algoritma. Di sini adalah teknik optimasi berbasis probabilitas yang mengadopsi prinsip evolusi dan hereditas seperti pada genetik biologi. Nah, genetik algoritma ini sendiri mencari optimalisasi dan solusi-solusi yang diperoleh dalam mengalami mutasi dan rekombinasi. Mirip dengan proses genetika, benar-benar ini tuh mirip dengan proses genetika yang ada di dalam biologi. Nah, setiap solusi yang diberikan nilai fitness dan yang lebih baik memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menghasilkan generasi yang lebih baik pula. Mungkin bisa langsung saya lanjutkan.
Di jurnal yang sudah saya resume ini, yang sudah saya baca, penerapan terbaru dari GA adalah dalam pengenalan wajah berbasis GA untuk fitur dalam pengenalan wajah. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Murad Moussa. Nah, ini menggunakan GA bersama dengan Discrete Gaussian Transform Principal Component Analysis untuk reduksi dimensi dan seleksi fitur pada gambar wajah manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efisien dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan tingkat pengenalan wajah mencapai 99%. Kelebihan dari GA antara lain kinerjanya yang sangat tangguh terhadap maksimal atau minimal lokal, kemudian kemampuan untuk meningkatkan fungsi-fungsi yang unik dan terus-menerus, serta ketahanannya terhadap variasi input dan noise dalam data tersebut. Namun GA juga memiliki beberapa kelemahan seperti konvergensi populasi yang terlalu dini dan waktu komputasi yang tinggi. Oke, kemudian lanjut ke yang selanjutnya dibahas di jurnal ini yaitu support vector mesin atau SVM algoritma. Nah, di sini merupakan teknik klasifikasi yang dikembangkan oleh Alexeia dan Vladimir M. Fopkin pada tahun 1963. Algoritma ini telah banyak digunakan dalam klasifikasi gambar, teks, dan bahkan dalam bidang medis seperti deteksi kanker payudara. Nah, SVM ini sendiri bertujuan untuk membentuk hyperplane terbaik yang memisahkan data dalam kelas-kelas yang berbeda dalam ruangan n dimensi. Jadi ada dua jenis uh, yang utama dalam SVM ini yaitu linear dan non-linear. Kemudian saya lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu ada decision tree algoritma. Nah, algoritma pohon keputusan atau decision tree ini digunakan untuk klasifikasi regresi. Pohon keputusan terdiri dari node akar, node daun, dan node keputusan. Ada dua jenis node, yaitu keputusan atau decision dan daun atau wave. Nah, node akar membagi data, kemudian node daun memberikan hasil akhir. Metode pemilihan atribut meliputi gain informasi dan indeks Gini. Nah, langkah-langkah pembuatan pohon termasuk membagi data, memilih atribut terbaik, dan mengembangkan pohon. Nah, studi kasus tentang prediksi penyakit hati menggunakan berbagai teknik pohon keputusan ini atau decision tree ini menunjukkan bahwa decision stem memberikan hasil yang terbaik. Untuk visualisasinya sendiri terdapat di jurnal uh, yang telah saya resume ini untuk lebih lengkapnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada long short term memory atau LSTM algoritma, di mana dalam jurnal yang sudah saya resume ini membahas penggunaan algoritma long short term memory atau LSTM dalam mengatasi masalah ketergantungan jangka panjang pada jaringan secara frekuen. Nah, LSTM ini sendiri memperbaiki masalah backpropagation dengan mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya melalui pintu masukan, lupakan, dan keluaran. Salah satu aplikasinya dalam meramalkan kebutuhan beban listrik yang memberikan hasil yang akurat. Meskipun memiliki kelebihan seperti kemampuan menangani ketergantungan jangka panjang, LSTM ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti kompleksitas yang tinggi dan kebutuhan akan sumber daya komputasi yang besar. Nah, namun secara keseluruhan LSTM ini tetap menjadi algoritma yang efektif dalam memproses data berurutan dalam berbagai aplikasi. Oke, yang selanjutnya itu ada quantitative comparison of algoritma. Nah, jadi dalam studi pertama penelitian oleh Slamet Wiono dibandingkan kinerja algoritma KNN atau SVM dan pohon keputusan atau decision tree tadi yang
di mana studi kasusnya adalah memprediksi kinerja siswa. Hasilnya itu menunjukkan bahwa SPM memiliki akurat tertinggi. Sedangkan studi kedua yang dilakukan oleh Wensing Lu pada 2020 membandingkan algoritma genetika dengan LSTM untuk meramalkan aliran wisatawan. Ini meskipun LSTM secara individual lebih baik, penggunaan algoritma genetika dalam kombinasi dengan LSTM dan CNN ini meningkatkan kinerja secara signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa LSTM lebih unggul dalam analisis prediktif dibandingkan dengan algoritma genetika. Nah, di dalam pembelajaran mesin atau machine learning ini sendiri telah merevolusi banyak bidang, termasuk industri otomotif, robotika, kemudian di perusahaan terkemuka seperti Tesla, Toyota, Mercedes-Benz, Google, Nissan, telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk mengembangkan program-program inovatif yang menggunakan machine learning atau kecerdasan buatan ini sendiri. Contohnya, dalam mobil otonom Tesla yang menggunakan sensor Internet of Things atau IoT ini sendiri, kamera definisi tinggi dan machine learning untuk mengemudi secara mandiri dengan hanya masukkan tujuan ke dalam sistem. Nah, robotika juga telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam machine learning atau kecerdasan buatan ini sendiri. Seperti robot pertama yang dapat diprogram United pada tahun 1954 dan robot cerdas tersebut tuh bernama Sophia. Nah, kemajuan ini tuh membuka peluang besar untuk penelitian di masa depan, termasuk pengembangan robot yang mampu mungkin menggantikan fungsi manusia di berbagai bidang. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri yang dapat saya ambil dari jurnal yang telah saya baca, yaitu jurnal ini itu membandingkan antara 5 algoritma yang digunakan dalam machine learning, termasuk KNN, genetik, SVM, decision tree, dan LSTM, serta aplikasi-aplikasi terbaru mereka. Nah, penjelasan detail memberikan mulai dari asal-usul algoritma ke beberapa algoritma yang dijelaskan ini, kemudian hingga aplikasi-aplikasi terkini yang mungkin dibuat berdasarkan algoritma-algoritma dari masing-masing algoritma ini, yaitu KNN, genetik, SVM, decision tree, dan LSTM. Nah, hasil penelitian yang berupa visualisasi yang ada dalam jurnal ini itu menunjukkan bahwa LSTM dan SPM memberikan hasil terbaik dalam prediksi real time di berbagai bidang seperti kedokteran dan deteksi penipuan. Di mana kedokteran yang deteksi kanker payudara ini dan juga deteksi penipuan itu telah hasilnya itu ada di dalam jurnal sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSTM dan SPM lah yang memberikan hasil terbaik. Mana LSTM ini memiliki keunggulan dalam mempertahankan informasi yang diperlukan untuk hasil prediksi yang akurat. Kemudian jurnal ini juga mengulas potensi masa depan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dalam mendukung manusia atau bahkan menggantikan peran manusia ini sendiri dalam otomatisasi, mungkin bisa dengan robot dan sebagainya. Oke, untuk referensinya sendiri yaitu jurnal yang saya ambil, yaitu tadi judulnya itu Comparative Analysis of KNN, Genetic Support Vector Machine, Decision Tree, and Long Short-Term Memory Algorithm in Machine Learning, yang dimana jurnal ini dibuat pada tahun 2022. Mungkin sekian presentasi mengenai resume yang telah saya lakukan terhadap jurnal yang telah saya pilih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.